Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Hana dengan NIM belakang 136. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari tugas UTS yang diberikan Bapak Sifaul Amin guna untuk memenuhi mata kuliah hukum penanaman modal. Yang pertama ada soal pertama, jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Peranan hukum terhadap penanaman modal sendiri itu ada beberapa hal, diantaranya yaitu memberikan kepastian hukum. Hukum itu memberikan dasar aturan yang jelas bagi investor untuk menjalankan usahanya melalui peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang tentang penanaman modal. Investor juga bisa memahami hak dan kewajibannya yang pada akhirnya memberikan rasa aman dalam berinvestasi. Yang kedua ada menjaga keadilan dan transparansi. Peranan hukum juga memastikan adanya perlakuan yang adil bagi semua investor baik domestik maupun asing. Ketentuan hukum yang jelas tentang prosedur dan persyaratan investor dapat mencegah praktik korupsi dan manipulasi yang merugikan investor tertentu, terutama yang lebih kecil. Yang ketiga ada melindungi hak dan kepentingan investor. Melindungi hak investor dari tindakan-tindakan yang merugikan seperti pengambil alihan sepihak atau penundaan proyek tanpa alasan yang sah. Ada pula ketentuan lain yang mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual yang krusial dalam investasi di sektor teknologi dan inovasi. Yang soal kedua ialah sebut dan jelaskan bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal. Bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing yaitu diantaranya ada produksi narkotika golongan 1. Ialah segala kegiatan yang terkait produksi narkotika golongan 1 tertutup untuk penanaman modal karena bertentangan dengan undang-undang dan mengancam kesehatan masyarakat. Yang kedua ada perjudian dan kasino. Semua jenis usaha yang terkait dalam perjudian seperti kasino atau taruhan tertutup karena bertentangan dengan norma agama dan hukum di Indonesia. Produksi senjata kimia. Bidang ini ditutup untuk melindungi keamanan negara dan menjaga perdamaian. Yang terakhir ada eksplorasi dan eksploitasi terumbu karang. Semua aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang tertutup untuk melindungi kelestarian lingkungan. Yang kedua ada bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Di antaranya ada sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Bidang seperti pengembangan perangkat lunak dan layanan digital terbuka untuk investasi asing yang diharapkan dapat mendorong inovasi dan mempercepat transformasi digital di Indonesia. Perdagangan dan retail modern seperti supermarket besar dan jaringan toko retail biasanya terbuka sepenuhnya bagi investor asing, terutama untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan dan meningkatkan lapangan kerja. Infrastruktur manufaktur teknologi tinggi. Sektor ini seperti pembuatan semikonduktor, teknologi otomotif, dan elektronik. Terbuka sepenuhnya karena memerlukan investasi besar dan transfer teknologi yang penting untuk industri lokal. Soal ketiga ialah sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan UU nomor 25 tahun 2007. Jadi tujuan penanaman modal sendiri itu meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, memberikan perlindungan hukum, mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, serta meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional. Soal yang keempat, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi adalah hak investor asing untuk membawa kembali keuntungan, dividen bunga, royalti, atau dana likuidasi ke negara asal mereka. Regulasi di Indonesia memberikan jaminan repatriasi penuh kepada investor asing asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi. Yang kelima yaitu berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya.
Kawasan ekonomi khusus itu ialah wilayah dengan regulasi khusus untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tertentu. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang menyediakan berbagai fasilitas seperti insentif fiskal, kepabeanan, dan kemudahan perizinan untuk investor. Soal yang keenam yaitu berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal itu ialah pengambil alihan aset atau perusahaan milik investor asing oleh pemerintah untuk kepentingan nasional. Proses ini dilakukan dengan kompensasi yang adil dan sesuai dengan hukum internasional. Nasionalisasi dapat terjadi dalam keadaan darurat seperti krisis ekonomi atau demi kepentingan menjaga kepentingan nasional. Soal selanjutnya ialah jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Investor asing di Indonesia dapat menikmati berbagai fasilitas fiskal seperti pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk untuk barang modal, dan pengurangan pajak dalam rangka penanaman modal atau tax holiday yang bertujuan menarik investasi strategis di sektor tertentu. Soal yang ke-8 yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanaman modal asing dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia melalui mekanisme hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, atau hak pakai. Dan hak-hak ini sendiri itu diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Soal yang ke-9, bagaimana peraturan ketenaga kerjaan bagi penanam modal asing? Penanam modal asing itu harus mematuhi ketentuan ketenaga kerjaan di Indonesia seperti memprioritaskan tenaga kerja lokal, mematuhi peraturan terkait upah minimum, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Penggunaan tenaga kerja asing diperbolehkan dengan izin tertentu dan hanya untuk posisi yang memerlukan keahlian khusus. Soal yang ke-10, jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN itu dapat berbentuk perseroan terbatas yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bentuk usaha lain yang dapat digunakan itu mencakup kerjasama operasi atau KSO, kemitraan dan perusahaan lokal, dan bentuk usaha bersama atau joint venture. Mungkin sekian sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.